Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai bagusan mana kita menanam pelepah pendek atau pelepah panjang. Karena di masyarakat tentunya di kalangan kita ini sudah banyak sekali perdebatan mana yang lebih bagus, pelepah pendek atau pelepah panjang. Dan sebenarnya mau pelepah pendek mau pelepah panjang itu sama baiknya, dan yang tidak baik itu adalah tidak menanam. Jadi teman-teman, mau pelepah pendek mau pelepah panjang semuanya ada keunggulannya masing-masing. Nanti saya ceritakan plus langsung saya kasih contoh seperti apa bentuk pelepah panjang dan pelepah pendek, lalu keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nanti kita akan saling bercerita atau sharing. Saya ini sudah saya rangkum dari berbagai literasi yang memang sudah saya press lagi dan saya ambil intisarinya, sehingga saya harapkan apa yang saya sampaikan di sini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, setidaknya sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi teman-teman yang kalian ingin menanam kelapa sawit atau yang sudah memiliki kebun kelapa sawit, terus kalian menggunakan varietas tertentu, baik itu pelepah pendek atau pelepah panjang, dan mengatakan bahwa varietas yang kalian tanam itu memang sangat-sangat mengunggulkan. Dan tentunya banyak sekali dari varietas-varietas unggulan itu yang menampilkan keunggulannya adalah tonase yang memang luar biasa. Misalkan menampilkan tonase hingga 40 ton per tahun. Ada yang hanya 32 ton per tahun, dan ada juga yang 36 ton per tahun. Tentunya teman-teman, hal itu kita tidak bisa memprediksikan di kebun kita ya, apakah kita bisa mencapai tonase yang memang digambarkan dari varietas unggulan tersebut. Itu tergantung dari apa yang kita upayakan. Apakah kita melakukan perawatan secara maksimal dari mulai sejak tanam hingga menghasilkan, dan ketika sudah menghasilkan apakah kita masih terus melakukan perawatan secara kontinu atau tidak. Itu tergantung dengan perlakuan kita terhadap kebun kita masing-masing itu teman-teman. Jadi itu adalah tonase yang ditampilkan itu adalah memang benar-benar yang memang sudah dirawat, memang benar-benar perawatan maksimal di balai penelitian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin berharap memiliki tonase yang sedemikian, kita harus memang melakukan perawatan yang super baik lah, seperti itu. Jangan sampai kita itu membuat kebun kita terbengkalai. Nah, kita kembali ke topik lagi teman-teman, apakah bagus pelepah panjang atau pelepah pendek? Kalau di dalam brosur tonase yang ditampilkan itu biasanya lebih banyak dari pelepah pendek teman-teman. Kalau pelepah pendek itu hingga mencapai 38 ton per hektar per tahun. Namun kalau pelepah panjang itu biasanya hanya 36 ton, bahkan ada yang 32 ton per hektar per tahun. Apakah pelepah pendek itu lebih bagus daripada pelepah panjang? Mengapa tonasenya lebih besar daripada yang varietas pelepah pendek? Tentunya teman-teman, kita harus memang benar-benar memahami dulu konsep dari brosur atau dari iklan ya, kita anggap iklan lah seperti itu, atau tampilan unggulan-unggulan yang ditampilkan oleh varietas. Memang benar teman-teman, namun yang ditampilkan dari tonase per hektar per tahun itu adalah masa prime-nya. Masa prime dari sawit itu adalah sekitar 9 tahunan teman-teman. Jadi itu dihitung ketika memang sawit itu di masa prime-nya. Memang bisa dikatakan betul, karena sawit dengan pelepah pendek maka akan mendapatkan populasi yang lebih banyak hingga 163 batang, dan kemudian buahnya itu memang bisa sampai bersusun 3 teman-teman, bertingkat 3. Namun untuk pelepah pendek kelemahannya itu adalah kita untuk mencapai tonase yang didapatkan atau untuk mencapai harga yang memang kita inginkan, yaitu buah grade A, itu lumayan cukup lama teman-teman. Kalau pelepah panjang kita lihat langsung teman-teman ya. Ini jenis pelepah panjang karena saya tanam benih abal-abal ya, jadi banyak jenisnya. Di sana nanti ada pelepah pendek dan ini pelepah sedang teman-teman. Ya, kita anggap saja ini
239 atau yang ambi ini yaitu 540, dan itu yang pelepah pendek saya lupa teman-teman varietasnya apa, yang SPH-nya itu sampai 163 batang. Nanti kita lihat. Biasanya kalau pelepah panjang dalam usia 5 tahun itu sudah mencapai bobot yang lumayan besar teman-teman, seperti ini. Ini ukuran pelepahnya hampir ke sana teman-teman, hampir menyampai, ini ukurannya sudah 9 meter ya, sudah 9 meter antar batangnya, dan pelepahnya ini sudah hampir mencapai di sana ya, sudah sepertiganya dia menghabiskan. Dan seperti ini buahnya sudah 2 jengkal ya, ini mungkin bobotnya sekitar 10 kilograman teman-teman. Namun kelemahannya itu adalah tidak semua pelepah menghasilkan buah teman-teman. Ini adalah karakteristik dari pelepah panjang, jadi tidak semua menghasilkan buah, dan pelepahnya juga tidak begitu banyak karena memang jumlah bonggol pelepahnya itu lumayan besar-besar, dan nanti seiring bertambahnya usia dia itu akan sedikit berkurang dan berkurang terus, namun bobot buahnya akan terus bertambah dan bertambah. Dan kita langsung lihat saja di varietas pelepah pendek seperti ini teman-teman. Ini lumayan cukup baik, ini sudah dipanen, bawahnya dia masih terus bersusun teman-teman, bertingkat, namun dengan diameter buah yang lumayan cukup kecil, bobotnya juga lumayan cukup kecil dengan umur yang sama teman-teman, namun buahnya lebih banyak. Itu yang jadi kelebihan dari pelepah pendek, dia tidak berhenti berbuah ya. Ya tergantung dengan perawatan kita, pemupukan kita. Kalau memang kita terbengkalai ya tentu buahnya juga akan berkurang seperti itu. Jadi dengan perlakuan yang sama, dengan umur tanam yang sama, namun hasilnya berbeda. Dan kelebihannya dengan jumlah tandan yang lebih banyak namun dengan bobot yang lebih kecil. Itu teman-teman. Dan tentunya di masa prime-nya kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Di masa prime-nya di umur 9 tahun, maka pelepah pendek akan lebih banyak karena memang buahnya lebih banyak teman-teman, tandannya lebih banyak, produktivitasnya memang lebih banyak, kemudian bobotnya juga lumayan sudah masuk grade A, dan tentunya itu sudah bisa mendapatkan harga jual yang lumayan cukup tinggi. Jadi di masa prime-nya itu pelepah pendek akan lebih unggul. Namun itu tadi, untuk mencapai bobot yang sempurna maka memerlukan waktu yang lumayan lebih lama ketimbang pelepah panjang. Kalau pelepah pendek mungkin usia 5 tahun, 6 tahun itu bobotnya masih kecil-kecil, atau sekitar umur 4 tahunan hingga 5 tahun itu terkadang ada yang sudah masuk buah grade A, ada yang sudah masuk masih masuk buah grade B, dan itu tentunya akan mengurangi dari nilai jual kita. Dan kalau untuk pelepah panjang terkadang usia 3 tahunan itu sudah mencapai bobot grade A teman-teman, dan itu kelebihannya. Namun ketika masa prime-nya itu sudah menurun, untuk produktivitas dari pelepah pendek itu diameter buahnya stop teman-teman, biasanya stagnan ya di 15 hingga 30 gram, kemudian dia stagnan. Dan tentunya sawit ini adalah sawit yang naik kemudian turun teman-teman, masa produktivitasnya itu ya bisa dikatakan dari mulai tanam kemudian meningkat hingga masa prime, hingga umur 13 tahun hingga 15 tahun itu produktivitasnya mulai menurun, baik pelepah pendek ataupun pelepah panjang. Nah, kelemahannya dari pelepah pendek dengan menurunnya produktivitas dan stagnannya berat dari janjangan atau tandan, maka produktivitas atau tonasenya itu akan menurunnya lebih banyak ketimbang dibandingkan dengan pelepah panjang. Jadi kalau pelepah panjang bobotnya itu akan terus meningkat meskipun hasil produktivitasnya itu menurun. Nah, di akhir-akhir masa tuanya maka pelepah panjang itu akan sedikit lebih unggul daripada pelepah pendek. Nah, lalu apakah ada varietas lain teman-teman? Ada teman-teman, yaitu varietas pelepah sedang. Jadi 3 varietas itu memang banyak unggulannya. Lalu varietas sedang itu keunggulannya apa? Varietas sedang ya kita ambil tengah-tengahnya saja teman-teman. Ya bisa dikatakan antara pelepah pendek dan pelepah sedang. Kemudian apakah keunggulannya di mana? Ya
semuanya sih unggul semua. Untuk pelepah sedang ya dia bisa menyeimbangkan dari pelepah pendek maupun pelepah panjang dengan produktivitas yang lumayan cukup baik, dengan janjangan yang lumayan cukup baik, namun tidak sebesar dengan pelepah panjang, namun tidak sekecil juga dengan pelepah pendek. Varietas apa saja teman-teman? Seperti Simalungun, 540, Lonsum, dan lain sebagainya. Itu biasanya pelepah sedang dengan jarak atau SPH-nya 143 batang dengan jarak 9 kali 9 meter segitiga sama sisi. Itu biasanya pelepah-pelepah sedang teman-teman dengan SPH 143 batang. Sedangkan untuk pelepah pendek SPH-nya 163. Jadi teman-teman, kalau untuk pelepah panjang nanti ada yang bertanya itu sekitar 130 hingga 136 batang SPH-nya per hektarnya teman-teman. Jadi memang lumayan signifikan antara pelepah panjang, pelepah sedang, dan pelepah pendek dari jumlah batang yang didapatkan per hektarnya. Jadi teman-teman silahkan kalian menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Semuanya ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak semuanya jelek, tidak semuanya bagus. Pasti ada keseimbangan di sana. Silahkan kalian tentukan. Gunakan benih yang baik, gunakan benih yang berkualitas, jangan gunakan benih abal-abal yang seperti saya gunakan seperti ini, karena nanti hasilnya akan sedikit mengecewakan. Itu saran saya. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.